asap makin pekat di kota Palembang. Minibus hancur saat laka lantas, sopir selamat. Sriwijaya FC bermain imbang dengan PSDS Deli Serdang. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim Anyus Sumsel edisi hari ini Rabu 27 September 2023. Saya Romy Afiansa, inilah Anyus Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kebakaran lahan hingga kini masih terus terjadi di lahan gambut, kawasan batas kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. Karhutlah terjadi di desa Soak Batok, Indralaya Utara. Api sulit dipadamkan lantaran petugas kesulitan mendapatkan sumber air. Kebakaran lahan masih terus terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan seperti terpantau di lahan gambut desa Soak Batok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Api dengan cepat membesar melahap lahan gambut kering ditambah kencang angin membuat api semakin berkobar besar. Petugas pemadam kebakaran dari tim Manggala Agni terpantau kesulitan dalam memadamkan api, pasalnya sumber api sulit didapat untuk proses pemadaman. Sejumlah warga juga terpantau turut serta membangun pemadaman api dengan menggunakan alat semprot rumput. Meskipun saat ini lokasi api jauh dari kawasan penduduk, namun bila tidak segera dipadamkan, sebaran api dapat menjalar ke pemukiman warga. Ini posisi lahan mineral ya Pak, campur purun-purun, semi gambut, menurut kami semi gambut. Kalau luasan berapa nih Pak? Nah, kalau luasannya luas ini ya. Tapi ini dekat pemukiman ya? Kalau untuk sekarang ini masih jauh, tapi posisi api untuk sekarang bisa mengarah ke pemukiman warga. Karena ini diperkirakan pukul 11 siang tadi. Nah, api yang menjalar ini sudah ke dekat pemukiman atau gimana? Ya, tadi sempat api ini mendekati pemukiman, tetapi kawan-kawan sudah melakukan penyekatan. Sekarang api sudah jauh dari pemukiman. Nanti kita masih berjalan ke desa. Selain pemukiman warga, lokasi terbakar juga tidak jauh dari objek vital pipa gas. Dari Palembang, Muhammad Rizal Falevi, iNews melaporkan. Sementara itu, ditiup angin kencang, rumah warga yang berada di Jalan Triton, Kecamatan Pasar Muara Enim nyaris dilahap api yang membakar lahan kosong di belakang rumah warga. Beruntung api cepat dipadamkan sehingga rumah warga selamat dari kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Muara Enim. Kali ini api membakar lahan seluas kurang lebih 2 hektar yang berada di Jalan Triton, Kelurahan Pasar 1, Muara Enim. Api pertama kali diketahui oleh warga yang berada tidak jauh dari lokasi api. Dengan peralatan seadanya, warga mencoba memadamkan api sembari menunggu bantuan petugas pemadam datang ke lokasi. Tugas yang mendapatkan informasi langsung ke lapangan untuk memadamkan api menggunakan mobil pemadam. Gerak cepat petugas ini juga berhasil menyelamatkan satu rumah warga yang nyaris terbakar karena api sudah berada dekat dengan perumahan warga. Api berhasil dipadamkan petugas setelah berjibaku memadamkan api sekitar 1 jam lebih. Mobil pemadam kebakaran sempat 2 kali mengambil air untuk memadamkan api. Pemadam ini ngari aku motor rumah kita kebakaran gitu. Ayo balik itu ya. Kita datanglah besarnya api ya. Nah, apa aku besar lagi api lagi gini ya. Kami sampai lagi api lagi gini. Itu ya. Ini kan gini api sih. Tahu enggak ini asal api, Pak? Asal api tak tahu gitu anak anak ikan ngari tak tahu gitu. Gitu ya. Sama anak kuda apa semua. Laporan dari masyarakat dan kami segera menuju ke lokasi. Saat ini kami sedang melaksanakan pemadaman oleh rekan-rekan saya dari Damkar, BPBD, Kabupaten Muara Enim. Berapa luas ini kira Pak? Kalau kami juga sekilas ini kebakaran yang terbakarin lahannya? Lebih kurang sekitar 2 hektar lebih Pak. Lebih. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan.
Akibat terbakarnya lahan di beberapa titik di wilayah Sumatera Selatan seperti Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, kabut asap kini masih makin mengkhawatirkan di Kota Palembang. Aktivitas sekolah di tengah kepungan kabut asap kian membahayakan pernapasan pada anak-anak sekolah. Aktivitas masyarakat Kota Palembang kini semakin terganggu akibat kabut asap yang semakin pekat. Kabut asap ini lantaran masih adanya beberapa titik terbakarnya lahan di beberapa wilayah di Sumatera Selatan. Tak heran jika masyarakat Kota Palembang mengeluhkan kabut asap lantaran dampak buruk kabut asap seperti penyakit ISPA. Ancaman serius terjadi pada siswa yang harus belajar di tengah kepungan kabut asap pekat. Nama tebal ya? Jadi aktivitas kita terganggu nggak pagi ini dengan kepungan kabut asap ini? Masker. Pakai masker ya? Ya. Apa harapan gitu Pak untuk pemerintah kita ke depan? Supaya dibersihkan udara kira-kira begitu. Berdasarkan indeks kualitas udara, Selasa pagi udara di Kota Palembang dalam level berbahaya. Warga berharap agar kabut asap tersebut segera berakhir. Dari Palembang, Muhammad David Ainus melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi minibus hancur saat laka lantas, sopir selamat. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi. Kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan Ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi bukan BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan kendaraan NPV dengan 2 unit kendaraan dump truck terjadi di Palembang Senin kemarin. Pengendara MPV menabrak dump truck di sisi kiri jalan sehingga terpental menghantam dump truck lainnya di sisi kanan jalan. Kuatnya tabrakan kendaraan MPV bernomor BG 1806I hancur ringsek di bagian belakang dan bagian depan. Kejadian kecelakaan terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, alang-alang lebar Sukarami, Palembang, Senin siang. Laka beruntun ini melibatkan 3 kendaraan, diantaranya 2 kendaraan dump truck dengan kendaraan MPV. Kejadian bermula saat Innova MPV melaju kencang dari arah Simpang Macan Lindungan mengarah Simpang Palem, alang-alang lebar. MPV hendak mendahului dump truck warna kuning bernomor polisi BG 8470UH dari sisi kiri, namun tiba-tiba di depannya ada kendaraan dump truck warna hijau bernomor polisi BG 8493UW. Kecelakaan tak terhindarkan hingga MPV menabrak belakang dump truck warna hijau tersebut. Segitu tadi pas kejadian lagi di mana, Kak? Di belakang mobilnya, Pak. Kakak naik apa nih? Hah? Naik motor. Naik motor. Seperti apa tadi kejadiannya, Kak? Ngebut, Kak, yang Innova Ribo nih. Terus? Ngebut. Apa belakang mobil dumper ini? Yang buat tanah ini? Iya, yang buat tanah. Terus? Nyamper di mobil yang belakang ini. Jadi sempat muter ini, terbalik ya? Iya, sempat muter. Di mobil ini tahu saya tanpa sadar udah tahu ya di pinggir. Ya, tahu-tahu mobil yang itu udah ngantem mobil kita, Bang. Iya, udah melintir-melintir. Udah melintir-melintir ya. Bagian mana belakangnya, Bang? Belakang kanan ya? Kanan. Posisi Abang lagi jalan apa stop nih? Pelan gitu lah. Oh, pelan, langsir ya. Di kiri Pak ya. Sebelah kiri. Mobil kita. Sebenarnya kondisi korban luka lecet. Luka ringan, jadi luka lecet di bagian kepala dan tangan. Di rumah sakit mana, Nek? Rumah sakit RSMH, tapi bagian cabangnya klinik. Lukanya apa nih? Ngantuk atau apa nih? Dia itu mungkin konsentrasi kurang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun kendaraan MPV mengalami kerusakan berat. Polisi mengamankan ketiga kendaraan dijadikan barang bukti. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Baru mengakhiri masa jabatan sebagai Wali Kota Palembang, Harno Joyo diperiksa penyidik Pitsus Kejati Sumsel terkait penyidikan kasus dugaan korupsi
mangkraknya pembangunan Pasar Cindi Palembang Senin 25 September 2023. Mantan orang nomor 1 di Kota Palembang, Harno Joyo, diperiksa penyidik Pitsus Kejati Sumsel lebih dari 6 jam di lantai 6 ruang Pitsus Gedung Kejati Sumsel. Usai dilakukan pemeriksaan, Harno Joyo membenarkan kalau dirinya diperiksa terkait cagar budaya Pasar Cindi yang dibongkar. Ini jadi cagar budaya yang ditanya tadi, Kak? Iya, kaitan cagar budaya. Oh, ya. Itu bisa tidak ada koordinasi mungkin dari Pemprov dengan Pemkot. Kan itu lahannya punya Pemprov, bangunannya punya Pemkot. Iya. Gimana itu, Kak? Apanya maksudnya? Masih terkait pembongkaran itu. Terkait pembongkaran Pasar Cindi. Ya, tapi Perda itu menetapkan cagar budaya itu Bapak selaku Wali Kota Palembang, Kak, itu kalau itu menetapkan cagar budaya Pasar Cindi. Betul. Tapi masih dilakukan pembongkaran. Nah, itu makanya yang perlu diklarifikasi. Sementara itu Kasih Penkum Kejati Sumsel, Fani, menyatakan yang bersangkutan dicecar penyidik sebanyak 30 pertanyaan seputar Pasar Cindi Palembang. Penyidik ya pasti akan dipanggil kembali. Ini ada agenda pemeriksaan saksi sebanyak 1 orang dengan inisial H selaku Wali Kota Palembang ya pada saat itu. Dalam rangka pemeriksaan saksi. Karena Cindi ini masih di umum ya, jadi masih mendalami alat bukti ya. Setelah Harno Joyo, lebih dari 20 nama yang dipanggil dan diperiksa dalam rangkaian penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Cindi Palembang. Hingga saat ini Pasar Cindi telah dibongkar habis, namun pembangunan Aldiron Plaza yang digadang menjadi pasar modern justru mangkrak. Dari Palembang, Guntur Yansa, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga di Kecamatan Pelakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyu Asin antusias menyambut kehadiran pejabat Bupati Musi Banyu Asin Apriyadi Mahmud pada acara pelantikan pejabat Kepala Desa Bangun Harjo dan Badan Perwakilan Desa atau BPD. Ribuan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Pelakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyu Asin antusias menyambut kehadiran pejabat Bupati Musi Banyu Asin Apriyadi Mahmud yang didampingi putranya Ketua Kosgoro Andi Rizkiansa di Desa Bangun Harjo pada pelantikan pejabat Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa atau BPD. Warga berdesakan untuk berjabat tangan dengan orang nomor 1 di bumi Serasan Sekate ini. Bahkan ibu-ibu tak ingin melewatkan momen tersebut hingga mengabadikan dengan berfoto bersama pejabat Bupati Musi Banyu Asin Apriyadi Mahmud. Sudarno dilantik langsung oleh pejabat Bupati Musi Banyu Asin Apriyadi sebagai pejabat Kepala Desa Bangun Harjo. Sejumlah badan perwakilan desa juga dilantik pada waktu yang sama. Disaksikan oleh ribuan masyarakat. Sebelum pelantikan dimulai dilakukan pengambilan sumpah terlebih dulu dan pelantikan secara resmi dilakukan oleh pejabat Bupati Musi Banyu Asin Apriyadi. Pejabat Bupati Apriyadi merupakan warga asli Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyu Asin. Pada kesempatan itu mengharapkan kepada pejabat kepala desa agar tetap netral, apalagi tak lama lagi pemilu serentak 2024 akan berlangsung. Kita melantik Kades dan BPD ya, Kades Bangun Harja dan BPD dari Kecamatan Jerak Jaya 3 desa. Ini kenapa dilantik? Karena Kades definitifnya itu mengundurkan diri, dia berkeinginan untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Musi Banyu. Jadi secara aturan mereka Kadesnya harus diganti dan kita ganti dengan yang baru yang berasal dari kantor camat. Saya sudah menyampaikan pesan kepada Pak Kades yang baru dilantik agar netral. Jangan ikut berpolitik di dalam pileg. Ya. Banyaknya aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada pejabat Bupati Musi Banyu Asin Apriyadi melalui Dinas PUPR Musi Banyu Asin telah menganggarkan pembangunan jalan yang melintas sejumlah desa dengan dana sebesar 27 miliar rupiah. Tahun 2023 kita akan melaksanakan kegiatan khususnya untuk jalan dari SP6 ke SP5 itu dengan konstruksi atap panik. Untuk tahun 2023 kita rencana nanti minggu depan ada pembahasan di DPR kita laksanakan salah satu kegiatan strategi kita itu peningkatan jalan dari simpang KM 11 sampai dengan simpang SP6. Selain itu, warga juga meminta bangunan tower karena sulitnya untuk melakukan komunikasi baik ke pemerintah ataupun warga sekitar, serta air bersih. Dari Musi Banyu Asin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Suju FC bermain imbang dengan PSDS Deli Serdang. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kareraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjuna Karamai. Pemirsa, wujudkan ketahanan pangan di desa agar lebih mandiri. Pemerintah Desa Pelawi, Kecamatan Buai Rawan, Ogan Komering Ulu Selatan membagikan benih jagung dan herbisida kepada ratusan warga. Pembagian warga menerima bibit jagung dan pestisida atau sering disebut dengan warga racun hama. Sedikitnya 5 kg benih jagung beserta 1 botol racun rumput diberikan kepada warga sekaligus petani tersebut. Sedangkan pupuk sengaja tidak diberikan Pemdes Pelawi karena Ogan Komering Ulu Selatan selalu kesulitan pupuk. Pembagian benih dihadiri ratusan warga penerima bantuan, Kepala Desa Pelawi, pendamping desa, Ketua LHP, aparatur desa, pihak Kecamatan Buai Madan, serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Ogan Komering Ulu Selatan. Kepala Desa Pelawi Supriyadi mengatakan jagung merupakan komoditi yang sangat diandalkan dan hasilnya dapat membantu perekonomian petani. Selain tanaman kopi yang menjadi andalan masyarakat Ogan Komering Ulu Selatan. Menurut Supriyadi, dipilihnya jagung karena dapat dipanen setiap 3 hingga 4 bulan sekali, sehingga dapat membantu ekonomi para petani dibanding tanaman kopi yang hanya setahun sekali panen. Mengapa kami memilih bibit jagung? Oleh karena di sini perfect untuk pertumbuhan
didukung di dalam program pemerintah ataupun untuk pembagian penyaluran bibit jagung ini supaya mendongkrak penghasilan masyarakat sehingga bisa membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa Pelawi. Kami petani ini sangat terbantu sekali dengan adanya bantuan ini, Pak. Bapak untuk nanam ini jagung sendiri di lahan berapa hektar, Pak? Kalau punya kita itu untuk sekarang ini cuma 1 hektar. Di samping ini tanaman kopi, Pak ya? Iya, di samping tanaman kopi, ya ada buah-buahan juga sih, cuman yang itu kan namanya musiman, Pak. Kalau untuk jagung ini kita udah 1-2 tahun ini kita. Petani berharap pemerintah daerah dapat memperhatikan petani kecil dengan memberikan bantuan setiap tahunnya, dikarenakan semakin tahun harga benih racun maupun pupuk semakin naik. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Dari Liga 2 Indonesia, Sriwijaya FC bermain imbang dengan PSDS Deli Serdang 2-2 pada laga di Stadion Baharudin Siregar, Lubuk Pakam, Senin 25 September 2023. Pelatih Sriwijaya FC M. Yusuf Prasetyo cukup puas dengan hasil ini dan memuji kinerja anak asuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua, teman-teman. Pelatih Sriwijaya FC Yusuf Prasetyo cukup puas dengan hasil yang diraih timnya. Menurutnya anak-anak telah berjuang dengan keras, bahkan Sriwijaya FC sempat memimpin. Sriwijaya FC bermain lepas dan tak ada strategi khusus menjalani laga melawan tuan rumah. PSDS Deli Serdang unggul lebih dahulu pada menit ke-67 melalui tendangan bebas Bima Lesmana. Tendangan Bima sempat ditepis kiper Sriwijaya FC Rudi N. Rajak, namun bola tetap melaju ke dalam gawang. Gol balasan Sriwijaya FC tercipta pada menit ke-81 melalui tendangan bebas yang dilakukan Irwanto Bajo. Berselang 1 menit kemudian Sriwijaya FC berbalik unggul lewat gol Ali Koroy. PSDS menyamakan kedudukan lewat gol Noriki Takada menit ke-86. Memang lapangan licin, lalu ada beberapa momen yang akhirnya jadi gol ya, itu normal. Ya pada akhirnya ya saya berterima kasih dengan kerja keras pemain, dengan hasil ini kita patut syukuri karena memang ya kita udah unggul, lalu ada satu orang yang nggak press, semua orang melihat akhirnya dia play dan dia gol. Ya. Tapi sekali lagi saya apresiasi seluruh kerja keras pemain dalam 90 menit untuk pertandingan hari ini. PSDS menempati posisi kedua klasemen grup 1 dengan nilai 4 dari 3 laga, sedangkan Sriwijaya FC persis di bawahnya dengan nilai sama tapi kalah selisih gol. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karamai.
Pelaku perampokan di Lubuk Rukam Oku diringkus polisi. Kecelakaan beruntun di Jalan Soekarno-Hatta. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Lovina Mulia, inilah Borgol selengkapnya. Tak kurang 24 jam, perampokan di minimarket Desa Lubuk Rukam, Kabupaten Ogan Komering Ulu terungkap. 1 dari 3 pelaku berhasil diciduk tim Resmob Singa Ogan Polres Oku di rumahnya. Tersangka tidak lain pemuda di desa itu sendiri. Dedek Fernando, pemuda berusia 19 tahun, warga Desa Lubuk Rukam, Kecamatan Peninjauan Ogan Komering Ulu, disergap tim Resmob Singa Ogan Polres Oku. Pelaku ditangkap lantaran diduga terlibat aksi perampokan di minimarket di desanya sendiri dengan menggasak uang Rp20.400.000 dan puluhan bungkus rokok. Pelaku bersama kedua rekannya yang masih buron melakukan aksinya dengan menodongkan senjata tajam. Modus yang dilakukan saat petugas minimarket hendak tutup buku dan toko sekitar pukul 11 malam. Dari hasil penyelidikan polisi, aksi mereka diawali saat itu Dedek sedang nongkrong bersama teman-temannya. Lalu datanglah kedua pelaku yang masih DPO berinisial WA dan AN dan mengajak merampok minimarket di desa mereka. Lalu tersangka mengambil senjata tajam jenis pisau di rumahnya. Ketika tersangka memantau lokasi dan saat petugas minimarket hendak menutup toko, ketiga pelaku langsung masuk dan mengancam petugas minimarket. Ketiga pelaku lalu berbagi uang hasil rampokan di pondok tengah hutan di desa mereka. Masing-masing otak pelaku, WW dan Dedek mendapatkan bagian Rp5.300.000, sementara satu tersangka AN mendapat jatah uang Rp500.000. Modus, pelaku langsung mendobrak pintu Indomaret pada saat korban 2 orang sedang akan tutup buku. Kemudian pelaku menodongkan barang, langsung bereaksi melakukan perampokan ke Indomaret tersebut. Pelaku langsung menodongkan korban untuk membuka pintu berangkas dan mengambil uang yang lebih kurang 20. Saat ini tersangka diamankan bersama barang bukti jaket berwarna hijau dengan penutup kepala, uang tunai sebesar Rp3.800.000 serta 2 bungkus rokok sisa perampokan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Istri mengidap penyakit kulit yang tak kunjung sembuh. Suami nekat menggelapkan mobil dump truck milik perusahaan tempatnya bekerja untuk pengobatan sang istri. Dengan wajah tertunduk lesu, Feriansyah 32 tahun, warga desa Jalur 8 Telang, Banyuasin, diringkus unit Ranmor Polrestabes Palembang lantaran pelaku melakukan penggelapan dump truck milik perusahaan tempatnya bekerja. Berkat dari laporan korban, Bambang Setiawan, petugas akhirnya meringkus pelaku di persembunyiannya di wilayah Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Dari pengakuan pelaku, dirinya terpaksa melakukan penggelapan mobil tersebut demi kebutuhan pengobatan sang istri yang mengidap penyakit kulit yang sampai saat ini tak kunjung sembuh. Untuk dump truck ini sendiri dijual tersangka dengan harga 40 juta di kawasan Karya Jaya, Kertapati, Palembang. Pada tanggal 28 Juni 2023, Saudara Peri sudah mengambil DO dan uang jalan sebesar Rp1.100.000. Namun Saudara Peri membawa mobil, bukannya mengambil barang, namun dia langsung dibawa pergi, mobil dijual di. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 372 Junto, 374 KUHP dengan ancaman di atas 2 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.
Warga yang tergabung dalam kelompok petani plasma memblokir jalan dan menyegel kantor PT Swadaya Indo Palma. Penutupan ini dilakukan karena warga kesal ke perusahaan yang ingkar janji untuk pembayaran hasil panen plasma. Puluhan warga Sungai Renggit dan Tanjung Lago yang tergabung dalam kelompok tani plasma memblokir beberapa titik jalan milik PT Swadaya Indo Palma atau SIP. Warga menuntut agar perusahaan tidak ingkar janji dan selalu mengulur waktu untuk memberikan dana kompensasi hasil panen sawit plasma. Tidak hanya pemblokiran jalan, warga juga menyegel kantor PT SIP yang berada di lokasi. Warga yang meminta keadilan terhadap PT Swadaya Indo Palma menuntut hak plasma seluas 3.500 hektar agar segera diselesaikan sesuai perjanjian yang dibuat oleh Ketua Koperasi Indo Plasma Bersaudara, karena masyarakat hanya diberikan janji oleh perusahaan. Hingga saat ini pihak perusahaan belum memberikan titik terang terhadap perjanjian yang dibuat. Kasih waktu 1 bulan itu. 1 bulan sudah molor sampai kami beri waktu tanggal 20. Belum ada kejelasan, masih molor lagi. Makanya kami mengambil tindakan ini. Supaya ini bukan apa-apa, supaya lebih selesai, lebih jelas untuk kedepannya nanti. Sementara dari pihak perusahaan belum bisa memberikan jawaban karena masih menunggu perintah dari pusat. Bila tidak memberikan tanggapan, masyarakat akan melakukan aksi pengambilan alih lahan plasma. Bahkan akan memetik buah sawit sendiri dan akan mengelola lahan plasma sendiri tanpa melibatkan perusahaan. Dari Banyu-Asin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Kabut asap ancam keselamatan pengendara di Tol Palindra. Informasinya sesaat lagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Peras kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karamai. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken?
AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Kabut asap kini menyelimuti ruas tol Palindra, Sumatera Selatan akibat kebakaran hutan dan lahan di sekitar areal tol semakin meluas. Kabut asap ini merupakan ancaman bagi keselamatan pengendara yang melintas. Akibat kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di areal tol Palindra, Sumatera Selatan, menyebabkan ruas tol Palindra ini diselimuti kabut asap tebal. Bahkan kebakaran yang terjadi tepatnya di Desa Suak Batok, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir ini nyaris merambat ke pemukiman warga. Petugas terus berjibaku memadamkan api, jangan sampai membahayakan banyak pihak. Kencangnya angin membuat api yang membakar lahan gambut sulit untuk dipadamkan dan meluas hingga mencapai puluhan hektar. Tak hanya petugas dari Menggala Agni, BPBD, TNI, Polri, warga yang rumah mereka hampir terbakar juga ikut melakukan proses pemadaman dengan alat seadanya. Nampak jelas kabut asap tebal menyelimuti jalan tol Palindra. Bahkan jarak pandang pengendara hanya puluhan meter yang sangat beresiko bisa mengakibatkan kecelakaan. Saat ini kondisi udara di Ogan Ilir sudah dikategorikan buruk lantaran setiap menjelang sore hari kabut asap mulai pekat menyelimuti. Kawan-kawan masih belum bisa menghitung, tetapi mungkin lebih dari 7 hektar. Terjadi karhula ini di Desa Suak Batok, kemudian di Desa Sungai Rambutan Dusun 3, kemudian di beberapa titik lagi. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Ditiup angin kencang, rumah warga yang berada di Jalan Triton, Kecamatan Pasar 1, Muara Enim, nyaris dilahap si jago merah yang membakar lahan kosong di belakang rumah. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Muara Enim. Kali ini api membakar lahan seluas 2 hektar yang berada di Jalan Triton, Kelurahan Pasar 1, Muara Enim. Api pertama kali diketahui warga yang berada tidak jauh dari lokasi api. Dengan peralatan seadanya, warga mencoba memadamkan api sembari menunggu bantuan petugas pemadam datang ke lokasi. Petugas yang mendapatkan informasi langsung ke lapangan untuk memadamkan api menggunakan mobil pemadam. Gerak cepat petugas ini juga berhasil menyelamatkan satu rumah warga yang nyaris terbakar karena api sudah berada dekat dengan perumahan warga. Api berhasil dipadamkan petugas setelah berjibaku memadamkan api sekitar 1 jam lebih. Mobil pemadam kebakaran sempat 2 kali mengambil air untuk memadamkan api.
Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun memang kondisi lahan saat ini kering dan berpotensi terjadi kebakaran. Tadi aku mau ke rumah, kita kebakaran juga. Ayo balik sini. Itu ya. Kita datanglah besarnya api ya. Nah, apa aku besarnya api lagi sini ya. Kami sampai lagi api lagi sini. Itu ya. Ini bang sini api sini. Tahu tak kira asal api, Pak? Asal api tidak tahu, gitu anak ikan ngali tidak tahu gitu. Laporan dari masyarakat dan kami segera menuju ke lokasi. Saat ini kami sedang melaksanakan pemadaman oleh rekan-rekan saya dari Damkar, BPBD, Kabupaten Muara Enim. Dari Muara Enim, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Kebakaran lahan hingga kini masih terus terjadi di kawasan batas Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir di Desa Soak Batok, Indralaya Utara. Api sulit dipadamkan lantaran petugas kesulitan mendapatkan sumber air. Kebakaran lahan masih terus terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan, seperti terpantau di Desa Soak Batok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Api secara cepat membesar melahap lahan kering, ditambah kencangnya angin membuat api semakin berkobar besar. Petugas pemadam kebakaran dari tim Manggala Agni terpantau kesulitan dalam memadamkan api. Sumber air sulit didapat untuk proses pemadaman. Sejumlah warga juga terpantau turut serta membantu memadamkan api dengan menggunakan alat semprot rumput. Meskipun saat ini lokasi api jauh dari kawasan penduduk, namun bila tidak segera dipadamkan, sebaran api dapat menjalar ke pemukiman warga sekitar, khususnya masyarakat sekitar rumah susun di Kecamatan Kerta, Pati Palembang. Posisi api untuk sekarang bisa mengarah ke pemukiman warga. Untuk antisipasinya gimana? Untuk antisipasi ini jangan salah satunya kami cuma motong, Pak. Motong posisi api yang mau ke pemukiman warga. Selain pemukiman warga, lokasi terbakar juga tidak jauh dari objek vital tertanam pipa gas. Para petugas pemadam kebakaran hingga kini terus melakukan upaya pemadaman api agar tidak menjalar ke pemukiman warga. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Informasinya setelah pariwara berikut. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi BTS dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan Ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi bukan BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Modus dengan menanyakan alamat. Seorang pemuda di Palembang nekat membegal payudara seorang wanita saat sedang berjalan kaki. Aksi pelaku terekam CCTV dan pelaku berhasil ditangkap. Inilah rekaman CCTV detik-detik pelaku, Sandi, 24 tahun, warga Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, saat melakukan aksinya membegal payudara seseorang wanita. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku berpura-pura menanyakan alamat dengan korban, UM, 52 tahun. Usai beraksi, pelaku langsung kabur meninggalkan korban. Korban yang teriak meminta tolong terdengar petugas polisi wanita yang saat itu sedang patroli, sehingga pelaku ditangkap dan dibawa ke Mapolrestabes Palembang. Kejadian itu sendiri terjadi di Jalan Dwi Kora, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Begal payudara. Korban itu lagi apa, Bu? Korbannya lagi jalan, terus kami turun. Nah, kemudian si TSK itu takut melihat kami karena Pak Jawa Jurina semua kan, jadi takut.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal perlindungan perempuan dan asusila dengan ancaman di atas 2 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan mobil Innova dengan 2 unit kendaraan dump truck terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Kecelakaan terjadi diduga akibat kelalaian pengendara Innova yang kurang konsentrasi. Akibat kuatnya tabrakan, mobil Innova bernopol BG1806i hancur ringsek di bagian belakang dan bagian depan. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, alang-alang lebar Sukarami, Palembang. Laka beruntun ini melibatkan 3 kendaraan, diantaranya 2 kendaraan dump truck dengan kendaraan jenis MPV. Kejadian bermula saat Innova melaju kencang dari arah Simpang Macan Lindungan mengarah Simpang alang-alang lebar Palembang. Ketika hendak mendahului dump truck warna kuning bernopol BG8470UH dari sisi kiri, tiba-tiba di depannya ada kendaraan dump truck warna hijau bernopol BG8493UW. Kecelakaan tak terhindarkan sehingga Innova menabrak belakang kanan dump truck berwarna hijau. Rizky, saksi mata, mengatakan Innova langsung menabrak belakang dump truck bermuatan tanah hingga berputar dan mengenai dump truck lainnya. Segitu tadi pas kejadian lagi di mana, Kak? Di belakang mobilnya, Kak. Kakak naik apa nih? Hah? Naik motor. Naik motor. Iya. Seperti apa tadi kejadiannya, Kak? Ngebut, Kak, yang Innova Ribbon ini. Terus? Ngebut, belakang mobil dump truck. Yang bawa tanah ini? Iya, yang bawa tanah. Terus? Nyamper di mobil yang belakang ini. Jadi sempat muter ini, terbalik ya? Iya, sempat muter. Kadit Gakum Polrestabes Palembang menjelaskan, laka disebabkan pengemudi Innova kurang konsentrasi. Berusaha mengerem tetapi tidak sempat lagi. Beruntung 2 orang korban dari pengendara serta penumpang Innova hanya mengalami luka ringan lecet di bagian kepala serta tangan. Untuk sementara kondisi korban luka-luka lecet. Luka ringan, jadi luka lecet di bagian kepala dan tangan. Di rumah sakit mana nih? Rumah sakit RSMH, tapi bagian cabangnya klinik. Lukanya apa nih? Ngantuk atau apa nih? Dia itu mungkin konsentrasi kurang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun mobil Innova mengalami kerusakan berat. Polisi sudah mengamankan ketiga kendaraan yang dijadikan barang bukti, sedangkan kedua pengendara dump truck saat ini masih dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatuhum min ahlil jinan, wa tahiyatuhum fiha salam.
Salamun qawlan mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, tsumma syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Kembali marilah kita senantiasa untuk selalu menghadirkan hati kita, manjatkan puja puji syukur, rasa tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga dengan nikmat ini kita masih dapat bermuajahah, masih dapat bertatap muka, masih dapat kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka wajiblah bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita syukur nikmat ini, Allah akan selalu menggolongkan kita di dalam hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga kiranya tetap tercurahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya, para pengikut-pengikut yang setia hingga akhirul zaman. Di tahun yang baru, tahun 2023, masih diberikan kesempatan oleh Allah bernapas untuk hidup, karena kalau Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, artinya Allah masih sayang kepada kita. Kalau ibu-ibu dari rumah, mohon maaf, dari rumah ke sini belum sampai ke tempat ini sudah meninggal dunia, mohon maaf, atau ditabrak motor, atau tabrak mobil, atau kita lagi jalan langsung mati, maka itu dinyatakan matinya mati syahid. Ibu-ibu galak tidak mati syahid? Galak masuk surga beda? Galak masuk surga beda? Galak cepat apa galak lambat? Ya kalau galak cepat masuk surga mati dulu, baru baca masuk surga. Kalau belum mati nak masuk surga tak baca, aja kan? Makanya saya tanya, nak masuk surga beda? Masuk surga beda? Pengen cepat atau pengen lambat? Ya sudahlah, yang penting masuk surga, amin. Maka ini di tahun baru, Bu, tahun baru ini muhasabah diri kita. Muhasabah diri. Muhasabah diri, tahun kemarin itu banyak dah aku nih ke majelis taklim. Apa aku banyaklah ke mall daripada ke majelis taklim? Atau aku banyak ke pasar? Atau aku banyak yang berbuat maksiat? Artinya inilah, kita hitung-hitung, sudah banyak dah ibadah kita ini. Kesalahan kita ini banyak, Bu, setiap hari. Tiap hari kita berbuat salah. Dari pendengaran, dari yang kita lihat, dari pikiran yang kita pikir dari hati. Ibu-ibu dari rumah langkah kaki kanan kita ini, Bu, itu dapat pahala 1. Langkah kaki kiri kita ini menghapuskan dosa 1. Makanya Ibu Haja, sebelah mana rumahnya? Sebelah sana. Kaget baliknya lewat sana muter lorong tembusan. Ya serius. Semakin banyak langkah kita, semakin habis dosa kita itu. Ya. Tapi kalau Ibu Oktiana dekat sinilah, dia muternya kemana dia tuh? Muter lewat situ ya.
Lewat situ dia. Itu secara logika ngapa? Kaki kanan ini dapat pahala, kaki kiri ngapaskan dosa. Woi lemak nian bu, sudah tunjuk tahu gitu tuh. Ini tunjuk tahu ini. Maka jangan galak sungkan-sungkan. Sungkan-sungkan. Bu, ayo kita umroh taklim. Ini ada cucung baru datang. Nah inilah kadangan. Gawe cucung itulah galak ngerusak tuh ya. Ngapa cucung? Kalau sudah cucung tak pacak lagi kemana-mana. Memang itu nian. Inilah cobaan kita. Makanya perbanyak kita beramal soleh. Dengan kita memperbanyak amal soleh ini, insya Allah Allah akan selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Siapa lagi yang beriman? Alladzi nayunfikuna fis sarra wad dharra. Orang beriman itu selalu menginfakkan, selalu menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ibu-ibu, harta kita yang ada di rumah itu bukan punya kita. Yang di dompet ini belum tentu punya kita ini. Belum tentu punya kita. Sisip dikit harta yang banyak yang ada pada kita itu kita mati jadi rebutan anak-anak kita. Jadi susah kita di akhirat. Kalau anak-anak kita tidak kita didik dengan baik, maka akan jadi rebutan bagi anak-anak kita itu. Saya bukan sekali dua kali di rumah itu datang wong. Ibunya, bapaknya itu baru mati hari ini, belum 3 hari sudah nak berebut harta waris. Kakaknya nak minta yang ini aku nak minta ini. Aku nih lanang, kau betina, sudah bebala. Bebala, hati-hati makanya. Harta yang ada di kita itu yang di rumah, yang sini belum tentu. Harta yang paling baik itu yang kita nafkahkan. Kemana? Ke masjid. Anak yatim. Oh anak yatim itu bu, siapa yang ngejuk anak yatim itu? Jangan main. Barang siapa yang ngejuk apa makan anak yatim itu, ya kata Rasulullah seperti daging di surga seperti ini kata Rasulullah. Ya, makanya ada hadis, saya nggak berani ngomongi. Paman Rasulullah itu, ya paman Rasulullah itu mati dalam keadaan kafir, nggak berani saya ngomong ibu, nggak berani ngomong itu, karena mungkin dinasa dengan hadis yang ini, ya, yang ini timbul duluan, hadis ini baru belakangan. Itu wallahu alam, karena itu perbuatan hati, maka saya nggak berani katanya paman Nabi itu masuk neraka, walaupun cuma sematok kaki, sakit juga neraka sematok kaki. Nah itu. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang suka ngenjuk anak yatim akan berdampingan denganku di surga seperti 2 jari ini. Pamannya itu waktu Rasulullah yatim, tukang dia yang ngenjuk Rasulullah. Maka itu dinasah hadis itu dengan hadis yang ini, nggak sembarangan. Maka ngeri saya, ada yang galak ngomong mah itu, nggak sembarangan. Nah, itu. Makanya pada hari ini, Bu, wong beriman alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, menafkahkan hartanya baik pada waktu lapang maupun pada waktu sempit. Ustaz, aku ni dak katik nian duit tu buntu. Mak manolah kira-kira aku ni pacak masuk surga? Senyum. Itulah hebatnya ajaran Islam. Duit dak katik nak masuk surga senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan temanmu adalah sedekah. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Senyum minimal ada wong 2, ada kawan. Jangan mentang-mentang kata Ustaz senyum nak pergi ke masjid dewean senyum-senyum dewean.
Pasti kata wong, ini gila apa nak gila? Kalau senyum-senyum dewean. Memang senyum itu indah, senyum, ya. Senyum itu Bu, walaupun kita lagi buntu, ya, senyum tetap tersenyum. Tetap kita jangan kejinguannya lagi buntu merenggut. Hai buntu aja kita ya Bu ini kan. Jadi jangan jinguanian kita tuh buntu. Ya. Mentang-mentang buntu, itu. Senyum baik, indah. Saya ini walaupun mana ketawa terus Bu. Wong nggak tahu saya ini di kantong saya ini tidak kate. Saya senyum terus, yang penting senyum. Ya kan? Tebar senyum. Ngapa? Biar itu adalah bagian dari sedekah. Insyaallah sedekah. Tapi kalau kita punya duit 1 juta, jadilah ke masjid ini, injuk 100.000. Tidak habis. Ngapa kata Rasulullah? Falyasdad. Bertambah. Tidak berkurang kalau kita sedekah itu. Makanya Bu, kata Rasulullah, kalau siapa pengen jadi uang kayo, banyak-banyak sedekah. Sedekah itu bertambah, falyasdad. Bertambah terus. Uang beriman selalu menafkahkan hartanya, meninfakkan hartanya. Banyak itu Bu, uang yang sudah di akhirat sana itu. Yang sudah di akhirat sana itu sudah banyak. Yang pengen balik hidup lagi ke dunia ini cuman karena untuk bersedekah. Di Quran itu bukan main-main. Dia pengen balik ke dunia ini untuk bersedekah. Baru tahu rupanya di akhirat itu memang ada ganjarannya, ada balasannya. Apapun yang kita perbuat di dunia ini ada balasannya. Kalau kita belum sempat bertobat dengan Allah, balik ngadap Allah, belum sempat bertobat, ada balasannya di sana. Pasti ada balasannya. Sekecil biji zarah pun itu ada balasannya. Berbuat baik ada balasannya. Berbuat jahat ada balasannya. Maka sebelum kita itu dihisab dengan Allah sana, tidak pacak lagi disogok-sogok malaikat Bu. Kalau manusia mungkin pacak masih disogok-sogok, janganlah woi. Ini nih ringankan dikit apa dia kurungan penjara ini. Kurungkan karena disogok-sogok, ya. Ar-rasi wal murtasi finnar, yang nyogok dan disogok masuk neraka. Orang yang beriman itu wal kadziminal ghaiz. Dia selalu menjaga amarahnya pada saat marah. Wah, ini hebat Bu. Rasulullah itu Bu setiap hari itu dikatai. Rasulullah itu gila, Muhammad itu gila dengan pengemis itu kan. Pengemisnya dibuta. Dia omongin terus gila. Nabi Muhammad itu gila, ngapa? Dia omongin terus, Rasulullah tidak marah. Coba kalau kita dia omongin gila, marah apa tidak gitu? Marah Bu gitu. Rasulullah tidak senyum dia. Oh, itulah keindahan hati Rasulullah. Nahan amarahnya. Bisa ditahan amarah itu Bu. Maka kalau lagi marah jangan memaki-maki dengan anak itu, apa-apagi anak. Kau nih goblok nian kau. Kau nih bengak nih, lama-lama bengak budak itu. Tiap hari dikatai bengak. Ya, ibu-ibu kalau lagi marah ini pinter-pinter marahnya. Kau nih pinter nih. Agak besar kaget jadi gubernur. Itu doa yang bagus Bu. Jangan dikatai kau nih begajul nih ya. Kau nih bengak budak itu kaget lama-lama. Karena didoain terus tiap hari bengak. Lama-lama bengak juga budak itu. Ya nakal. Kalau dia nakal jangan diomongin nakal, pinter. Itu caranya. Pinternya, hampir marah gitu tuh. Pinternya kau nih. Sesudes Bu, Imam Mekah itu sesudes, itu doa ibunya. Ngapa pada saat ibunya sedang nunjuk makanan ada tamu, sesudes itu ngambil ini, debu, pasir. Dituanginya di makanan itu sama sesudes. Apa kata ibunya? Semoga besar kaget kau ini jadi imam Masjidil Haram. Oh, jadi imam Masjidil Haram sesudah sekarang apa? Doa ibunya mustajab doa. Mau ke ibu-ibu hati-hati. Kalau mengucapkan doa-doa dengan anak-anak atau cucung. Ya Bu ya, mulai sekarang itu tidak usah lagi itu yang bahasa nakal-nakal itu. Pinter bahasanya. Ya, doanya yang bagus-bagus. Wal kadziminal ghaiz. Ngapa? Nahan amarah. Nah itu. Siapa lagi yang beriman? Wal afina 'anin nas. Orang beriman itu selalu memaafkan segala kesalahan.
orang lain. Rasulullah dulu Bu, Rasulullah pada saat dia sedang khutbah Idul Fitri, maka Rasulullah itu mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat bingung, tidak pernah Rasulullah ini waktu khutbah mengucapkan amin 3 kali. Selesai khutbah turun ditanya, wahai Rasulullah, ngapa engkau tadi pada saat khutbah Idul Fitri tadi, ngapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Kata Rasulullah, tadi aku sedang berkhutbah, aku didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril di sampingku berdoa, jangan terima pahala puasa anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka Rasulullah amin. Yang berdoa itu malaikat, yang ngaminkan Rasul. Mustajab doa, doanya mustajab. Maka kalau kita sudah ada yang durhaka dengan ibu bapak kita, mohon ampun, minta maaf. Minta maaf dengan ibu bapak kita. Ustaz, sudah mati bapak ibu aku, doa ke. Didik anak kita itu untuk doa kita kaget. Aset kita untuk di akhirat. Kalau anak kita enggak pernah kita ajari untuk kebaikan-kebaikan, enggak pernah kita ajari untuk sholat, enggak pernah ajari kita ngaji, ya kan? Mak mana dia nak doai kita, dia dah baca ngaji, dah baca sholat. Maka anak-anak kita didik dari sekarang, baca sholat, baca ngaji. Ngaji ini belajar, ada Ustazah Okti belajar ngaji. Ngapa? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ikut di yaumil qiyamah itu akan menjadi sahabat kita, penolong kita. Jadi ibu-ibu jangan takut Bu baca Al-Qur'an, walaupun baca rin, go, enggak baca itu Pak, terus belajar terus. Saya ini Bu ngajari mah itu Bu, ibu-ibu yang sudah pensiun, bapak-bapak yang sudah pensiun, saya ajar itu. Pokoknya rin, ya sudah terus. Jadi memang kalau sudah kita udah tua tuh lidah udah beda. Udah beda, gigi sudah payah. Rin, go. Aduh. Ya sudah ada apa-apa. Yang penting galak Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kita masih Bu, masih ada wong azan, masih ada wong sedekah, masih ada wong galak ngenjuk anak yatim, masih ada wong yang galak bermajelis taklim, maka azab Allah nak turun itu tidak jadi tuh Bu. Masih ada anak yang malu lahir, azab Allah nak turun tidak jadi. Jadi beruntunglah kita masih ada wong galak ajan di sini nih, masih galak ngisi masjid ini. Maka kata Rasulullah, kalau kau nak jingok suatu kampung itu tempat suatu kampung itu wongnya makmur, jaya-jaya, banyak rezekinya, jingoklah masjidnya. Kalau masjidnya rame, makmur wong situ kata Rasulullah. Kalau masjidnya sepi, maka tidak makmur juga tempat itu. Itu yakin, jingoklah, cirinya itu be. Kalau masjidnya makmur, wong situ makmur. Cobalah. Kalau masjidnya tidak sepi, maka tidak makmur. Hidupnya itu tidak makmur. Nah itu wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anin nas. Yang terakhir wal afina 'anin nas. Apa? Kita selalu memaafkan kesalahan wong lain. Ustaz, aku tidak galaknya nak maaf ke dia lagi. Ngapa? Karena aku sudah sakit nian. Sakitnya tuh di sini cak lagu ya. Sakitnya tuh di sini, di dalam. Sakitnya Ustaz, aku tidak galak lagi nak maaf ke dia. Tak boleh wong Islam. Orang yang beriman tak boleh kita, walaupun kita sakit mana, maafkan wong. Wal afina 'anin nas.
Aku sudah sakit ya Ustaz, tak galak lagi aku nak maafkan dia. Sampai mati aku tak galaknya akan aku maafkan dia. Tak boleh orang beriman. Minimal orang beriman, kalau ada orang yang minta maaf dan kita, engkau ku maafkan. Tapi aku tidak bisa untuk melupakanmu. Itu minimal. Ngapa? Karena sakitnya tuh di sini tadi. Sudah ada mendarah dagingnya. Tapi kita maaf ke, sudah aku maaf ke, sudah. Nah, mutuskan hubungan silaturahmi tadi yang tidak boleh, kata ibu-ibu tadi. Siapa yang galak bersilaturahmi itu umurnya panjang, Bu. Umurnya panjang. Tapi siapa yang tidak galak bersilaturahmi pendek umurnya. Maka bersilaturahmi kita mak ini. Insya Allah jadi panjang. Pengen panjang umur apa pendek umur? Panjang umur tapi untuk beribadah. Jangan panjang umur kita untuk berbuat maksiat terus. Ya, panjang umur tapi berbuat maksiat terus, rugi kita lama-lama mati baik gitu. Daripada panjang umur untuk berbuat maksiat sampai mati. Maka lebih baik panjang umur untuk beribadah, berkah. Insya Allah dengan keberkahan-keberkahan yang diberikan Allah kepada kita, insya Allah Allah akan selalu memberikan kekuatan kepada kita, baik kekuatan lahir maupun kekuatan batin kepada kita. Ibu-ibu sekalian, ini sudah sejam lebih ceramah. Mungkin kaki ada pertanyaan atau ada apa, ya? Jangan panjang-panjang karena ceramah ini kalau mulai panjang ibu-ibu mulai bergerak-gerak terus main. Nah, yang belonjor kaki lah, ya. Yang tidak pernah garuk pala ini. Makanya kami ini Bu, kalau ceramah itulah galak. Tidak gila mati. Kalau mulai kepanjangan. Ngapa? Gila nian Ustaz itu panjang nian ceramahnya itu. Atau oi mati nian, oi panjangnya ceramahnya. Itulah kami ini. Banyak doanya yang itulah ya. Maka tidak usah panjang-panjang Bu ya. Ya jangan panjang-panjang. Semoga ini bermanfaat di tahun baru ini. Kita siapkan generasi-generasi kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, anak-anak yang selalu dekat dengan Allah. Doakan anak kita setiap hari bacakan Al-Fatihah, setiap hari ibu-ibu kita sholat tobat, ya. Setiap hari sholat tobat Bu, mohon ampun dengan Allah. Mana caranya setiap sholat tobat? Setelah sholat maghrib, setelah ba'diyah, ya kan? Ba'diyah sholat maghrib, sholat tobat kita 2 rakaat setiap hari. Karena setiap hari kita punya dosa dari mata, dari telinga, dari ucapan, dari pikiran, dari hati. Itu dosa terus. Maka setiap hari juga kita bertobat kepada Allah SWT. Apa? Setiap maghrib sholat tobat, setelah kita sholat ba'diyah, ya, ba'diyah maghrib, maka sholat tobat 2 rakaat. Bacaannya apa? Bacaannya ayat pertama itu Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas. Tahu dah Al-Ikhlas apa? Kemarin di sana Bu saya tanya, tahu dah Al-Ikhlas? Tahu Ustaz? Apa? Inna a'toina kal kautsar. Itu tobat, sholat tobat, ibu-ibu setiap hari, setiap habis sholat maghrib, tobatlah, sholat tobat. Karena gawi kita dulu masih muda kita tidak tahu, ibu ya. Ibu-ibu kita gawi muda dulu mana kita tidak tahu, maka sholatlah tobat kita, ya. Sholat tobat setiap hari. Yang kedua, rakaat kedua, setelah baca Al-Fatihah, baca lagi Al-Ikhlas berapa? 11 kali, 11 kali, 11 kali, sudah aman. Setiap hari Bu ya. Mudah-mudahan kita lagi sholat sobat itulah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya lagi sholat, lagi sujud dipanggil oleh Allah. Siapa yang rajin sholat dipanggil oleh Allah. Allah itu manggil kita Bu sesuai dengan kita, gawe kita. Kalau kita lagi rajin ibadah, lagi ngaji, di matinya lagi ngaji itu insya Allah. Ya kan? Kalau kita biasanya galak main gap, biasa lagi main gap itu matinya. Sesuai dengan kebiasaan kita. Allah itu manggil. Ya, ada yang lagi ngaji mati, lagi ceramah, ya jangan dulu. Ya memang itu sesuai dengan kebiasaan kita. Lagi main gap balak 12, saking keselnya balaknya mati, plek, mati juga dionya, jantungnya mati, berdetak. Maka hati-hati Bu ya. Mohon maaf, ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. HP-nya HP Simen, kartunya kartu simpati. Kalau ibu-ibu masih demen, kapan-kapan undang aku lagi. Sudah Bu ya. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Apabila lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.